Kadrun hujat PJ Heru jilat ludah sendiri, bangun lagi sumur resapan. Ini bukan buat banjir drone, tapi Kadrun Dongo mana paham. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa yang mau dibanggakan dari seorang Anies Baswedan? Kan tidak ada, benar gak? Malah baru-baru ini ya juga ada kabar bahwa ya sumur resapan yang jumlahnya ribuan itu tidak efektif. Dan akhirnya apa? Akhirnya air yang di dalam sumur resapan itu mau disedot lagi pakai pompa mesin coba. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Nah dari sini saja kan sudah kelihatan bahwa yang bermasalah itu sebenarnya bukan programnya, tapi yang bermasalah itu adalah gubernurnya. Bener gak? Ya meskipun programnya ini sama, tapi kalau pemimpinnya ini berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Sejak adanya sumur resapan ini, air yang dari atas ya. Yang dulunya mengembang sekarang enggak ya? Enggak. Oh, sudah mulai ini ya? Iya. Dulu kan air yang dari atas, Kalimalang ini itu ya, langsung turun ke bawah ke sini sehingga di sini mengenang ya? Iya, mengenang. Dari semenjak ada ini udah enggak sih, Pak? Oh, sudah enggak lagi ya? Iya, Ya, sama ini ya, keterangan dari Pak, siapa namanya Pak? Agus Tony. Wah, Pak Agus Tony. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, menyebut sedari dulu sumur resapan dibangun untuk konservasi air tanah. Menurut dia, konservasi air tanah adalah tujuan dari pembangunan sumur resapan. Seperti diketahui, tahun depan Dinas SDA Jakarta akan melanjutkan program sumur resapan. Dinas bakal mengandalkan kerjasama swakeola dengan pihak swasta. Menurut dia, banyak kendala soal aset di pembangunan tahun sebelumnya, sehingga pemerintah DKI tak akan masif mengerjakan sumur resapan pada 2023. Dinas SDA DKI hanya mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan, permanenan air hujan atau PAH, dan konservasi tanah dalam pembahasan rancangan APBD DKI 2023 senilai 19,79 miliar rupiah. Namun, jumlah itu diturunkan hanya menjadi 1 miliar rupiah saja. Dudi menuturkan, sumur resapan di beberapa titik yang kerap tergenang memang efektif menyurutkan banjir. Karena itu, dinas menggali kedalaman sumur hingga ke titik lapisan pasir, sehingga daya serapnya bagus. Walau begitu, sumur resapan hanya efektif mengatasi banjir pada kondisi hujan tertentu. Tapi kalau sudah hujan seharian, sumur resapan ini tidak akan menampung air juga. Dudu menambahkan, pihaknya akan semaksimal mungkin menyerap anggaran 1 miliar rupiah untuk membangun sumur resapan. Anggaran itu fokus untuk membangun sumur dengan kedalaman menengah hingga dalam. Dengan begitu, dia menyatakan titik daya serap dan konservasi tanah dapat diperluas. Sudah jelas kan, sumur resapan untuk konservasi air tanah, bukan untuk penanganan banjir. Meskipun demikian, sumur resapan juga bisa membantu mengurangi genangan. Di beberapa tempat memang sudah terbukti kok, tetapi tidak bisa menangani banjir yang besar. Sudah jelas pula bahwa sumur resapan bukanlah program penanganan banjir yang tepat. Mengapa dulu sumur resapan dibangun dengan masif dan menghabiskan anggaran luar biasa? Jawabannya mudah, karena pemimpin Jakarta waktu itu yakin bahwa menangani banjir bisa dengan cara memasukkan air ke dalam tanah. Keyakinan yang terbukti keliru kan? Di sisi lain, pemangkasannya banyak loh itu. Dari pemangkasan itu, nampak bahwa pembangunan sumur resapan tidak akan masif. Sumur resapan hanya akan dibangun di tempat-tempat yang memang pas untuk konservasi air tanah. Penanganan banjir dilakukan dengan program normalisasi sungai yang memang sedang dikebut oleh Pemprov DKI Jakarta. Pernyataan Dudu itu tentu berbeda dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyebut pentingnya sumur resapan untuk mengatasi banjir. Dia menyinggung agar banjir dipandang sebagai sebuah masalah yang diatasi secara ilmiah, bukan semata-mata secara politik. Anies tak menyebutkan siapa yang berpolitik soal sumur resapan. Hanya saja, anggaran pembangunan sumur resapan tahun ini ditolak DPRD DKI Jakarta. Pemerintah DKI sebelumnya telah memohonkan 120 miliar rupiah untuk membangun sumur resapan dalam pembahasan APBD DKI 2022 tahun lalu. Namun, rapat Badan Anggaran atau Banggar yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menolak anggaran tersebut. Ya jelaslah ditolak, anggaran sebesar itu hanya untuk pembangunan sumur resapan, adalah pemborosan yang besar. Di sisi lain, hal itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum penjilat. Bandingkan dengan anggaran yang diputuskan oleh Heru Budi, sangat jauh bedanya. Dan ini bukti bahwa kepemimpinan Heru Budi lebih memihak pada rakyat. Anggaran APBD digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan seperti Anies yang bisanya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Pendukung Anies boleh saja bergembira karena program sumur resapan dilanjutkan. Kegembiraan itu mungkin hanya sementara karena kelanjutan program sumur resapan justru mencoreng muka Anies. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?
warga Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan. Meskipun ada kita orang, kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman. Semangat! Kerja senyap, no pencitraan. Gak pakai 70 TGUPP Heru Budi dan 1000 personel gabungan. Bersih-bersih Jakarta. Gak pakai sorot kamera wartawan. Gak pakai pidato di depan ratusan media. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Pak Heru dan pasukan orang bisa ditingkatkan kinerjanya di wilayah masing-masing, sehingga wilayah masing-masing bersih, tertib, aman, nyaman. Dan juga semoga Pak Heru, Pak Gubernur sekarang ini bisa meningkatkan kesejahteraan pasukan oranye. Ya seperti zaman Ahok dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Oh begitu ya Pak ya. Kesejahteraannya. Warga Jakarta jangan buang sampah sembarangan, kita jaga bumi kita supaya cepat bersih. Kebersihan Jakarta adalah tanggung jawab kita bersama. Mohon maaf nih warga Jakarta, minta tolong. Walaupun udah ada PPSU membantu di warga DKI, tolonglah jangan sampai buang sampah sembarangan. Mari jaga kebersihan, karena ini tanggung jawab kita bersama. Kita jangan membuang sampah sembarangan, kita jaga kebersihan buat lingkungan kita semua. Untuk warga Jakarta seluruhnya tanpa terkecuali, ingat jaga kebersihan agar supaya daerah kita Jakarta tidak ada banjir lagi, Jakarta menjadi bersih. Kepada seluruh warga Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan, meskipun ada kita orang, kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman. Semangat! Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turun memantau giat pembersihan trotoar di sepanjang Jalan Medan Merdeka, Masjid Istiqlal hingga ke Gereja Katedral di Jakarta Pusat, Jumat malam 4 November 2022. Dalam keterangannya, Heru mengatakan kegiatan ini melibatkan hampir 1000 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Sudin Perhubungan, Sudin Lingkungan Hidup, Sudin Gul Karmat, Sudin Bina Marga, Sudin Sumber Daya Air, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, petugas PPSU dan pasukan Kostrat. Dalam kegiatan ini turut hadir pula Pangkostrat Legend TNI Maruli Simanjuntak, Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Satriadi Gunawan, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andrian Syah. Bagian media sosial John Sitorus pun memuji kinerja Heru Budi. Lagi-lagi ia seolah membandingkannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lewat akun Twitter pribadinya, ia mengungkapkan jika tanpa 70 TGUPP, tanpa pidato di depan ratusan media, Pak Heru langsung turun bersih-bersih kawasan Medan Merdeka, Masjid Istiqlal hingga Gereja Katedral. Menurutnya, Jakarta itu dijaga, bukan dirusak. Ia pun juga berharap semoga masyarakat semakin cerdas. Jika memakai fasilitas umum, haruslah tanggung jawab kebersihannya. Saat ini, Pak Heru sedang membereskan amburadulnya sistem pengendalian banjir di Jakarta. Bukan dengan kata-kata, tapi perlahan dengan kerja nyata. Bukan hanya dengan janji-janji, tapi dengan aksi. Bukan hanya dengan memerintah, tapi juga ikut bekerja dengan anak buah. Berbeda dengan Anies, 5 tahun cuma sibuk menata kata, bikin sumur resapan yang amburadul, naturalisasi goib. Ditanya soal banjir, malah ngeles. Lalu menyalahkan Pak Heru yang baru menjabat 3 minggu karena banjir masih ada. Wah, ibarat bayi 1 bulan kau paksa hafal logaritma. Sungguh lucu cara berpikir kadrun ya. Bahkan Heru Budi juga meneruskan cara kerja Ahok, yaitu merekrut warga menjadi pasukan oranye. Jelas saja lapangan kerja pun tersedia. Tak tanggung-tanggung, gaji para pasukan oranye ini sangat manusiawi. Mereka bekerja keras dan layak menikmati hasilnya dengan gaji itu untuk menghidupi keluarganya. Mereka senang, warga pun tenang dan hidup jadi nyaman. Percaya deh sama pilihan Presiden Jokowi. Kalau kata Jokowi bisa kerja, berarti ya bisa kerja. Kalau sudah pernah dipecat sama Presiden Jokowi, ya berarti emang gak bisa kerja. Gitu kan logikanya? Dan tentu saja kinerja Heru Budi tidak lepas dari serangan yang berlindung di balik kata kritik. Orang yang sudah menunjukkan bahwa dirinya bisa kerja dengan baik, efektif, efisien, serta semata-mata demi kepentingan rakyat lah kok masih diserang. Nah itu dia, ketika yang menyerang itu merupakan pendukung Anies, kita pun paham alasannya. Tercium bau-bau ketakutan dari kubu Anies. Takut ya kalau berbagai gebrakan kinerja Heru makin membuktikan betapa tidak bisanya dan tidak becusnya Anies dalam bekerja, lalu mempengaruhi elektabilitas sang bakal capres.
Secara birokrasi, Anies memang amburadul. Itu bisa terlihat dari banyaknya penyebab banjir tidak dibereskan selama dia menjabat sebagai gubernur DKI. Anies malah sibuk syuting, setel kamera sana-sini demi menghalukan warga dengan foto-foto dan video-video pengkibulan. Anies benar-benar telah merusak Jakarta. Maka daripada itu, banjir datang, sebenarnya yang tenggelam adalah Anies karena ketahuan bobroknya. Ketahuan Anies tidak bisa kerja, pencitraannya itu loh sangat licik. Benar-benar Anies tenggelam, padahal dia baru saja didaulat oleh Nasdem menjadi capresnya. Jadi bagaimana menurut Anda?